dari kitab Al-Ajibah Al-Mufidah, khusus membahas masalah firqah tabligh. Soal jamaah tabligh ala sabilil misal. Ya. Jamaah tabligh sebagai contoh, yaquluna nahnu nuridu an nasira ala manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kata mereka, kami itu berniat, berkeinginan untuk di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Begitu kata mereka. Walakin ba'duhum qad yukhti. Tetapi sebagian mereka telah banyak salah. Ya, kesalahannya kesalahan fatal, kesyirikan, kebidahan dan semacamnya. Saya purun, kata mereka, kaifa tahkumuna alaina wa tuhadziruna minna. Ini penting karena nanti prakteknya bukan hanya jamaah tabligh, semuanya gini bilangnya. Ya, kan dia berniat untuk di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, tapi salah. Ketika ditahzir, ketika disalahkan, mereka berkata, ya Syekh, mereka berkata, gimana kalian menghukumi kami? Bagaimana kalian memponis kami? Bagaimana kalian mentahzir kami? Ya, kurang kan kami niatnya juga sama, ingin di atas ahli sunnah. Tidak. Gimana ini permasalahannya kalau begitu? Nanti saya bacakan beberapa fatwa para ulama yang mungkin sebagian orang tidak tahu, tapi insyaallah kita baca sebagai kaidah tambahan. Jawab dari Syekh Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, jamaah tabligh kataba anhum mimman zahabu ma'hum wa darasuhum. Telah menulis tentang mereka, telah menulis tentang kebobrokan mereka, orang yang pernah pergi bersama mereka dan telah mempelajari kelompok mereka. Ya, banyak. Iya, mereka kata beliau wasakhasul akhta' allati indahum, sehingga mereka itu bukan hanya sekedar tahu, tapi sangat-sangat tahu tentang kesalahan-kesalahan jamaah tabligh. Ya, karena mereka pernah pergi dan memang telah mempelajari kelompok tersebut. Kata beliau, fa'alaikum man taqra'u ma kutiba anhum liyatabayyana lakumul hukma fi hadha. Maka wajib atas kalian, haruslah kalian membaca kitab-kitab yang telah menerangkan tentang hakikat mereka. Liyatabayyana lakumul hukmu fi hadza, agar jelas bagi kalian hukum tentang mereka ini. Di antaranya yang saya ingat di dalam kitab Qutbiyah, beliau di situ menerangkan tentang kebobrokan usul sittah yang ada dalam jamaah tabligh. Ya, harus punya usul sittah, usul salasa, qawaid arba'ah, usul sittah ada loh. Sebagaimana NU itu punya juga Fathul Majid. Ya. Jangan salah arti beli Fathul Majid ke pondok Syafi'iyah. Beda Fathul Majid. Usul sittah mereka itu diantaranya pertama la ilaha illallah, tauhid, la ilaha illallah. Tapi apa? Sebatas tauhid rububiyah semata. Yang kedua di antara usul sittah mereka adalah al-ilmu. Ilmunya apa? Sebatas
ilmu fadail, tidak membahas ilmu masail. Nanti insyaallah kita baca kalau ada kesempatan nanti sore atau nanti malam. Insyaallah kita kedua. Iya. Dan saya bacakan sekarang, bisa lanjutkan perkataan Saleh Fauzan. Ini tulisan dari Syekh Rabi' hafizahullah taala yang kita ambil dari Subsomar ini dari internet. Ya. Beliau menerangkan kepada kita tentang fatwa Syekh Baz yang dulu pernah disebarkan Jamaah Tabligh. Ya, ketika Syekh Baz ditipu oleh mereka, ya, sehingga memberikan seperti pujian kepada mereka. Kemudian setelah itu ternyata Syekh Baz sebelum meninggal, beberapa waktu sebelum meninggal, beliau merujuk bahkan entah diri seperti tapi jadi sebar yang kedua oleh mereka. Ya, saya bacakan yang pertama fatwa Syekh Baz. Kata Syarab Hafizahullah, akhir fatwa Syekh Baz Abdul Aziz Baz tahdhiri min Jamaah Tabligh. Kata beliau, sudah sama Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah an Jamaah Tabligh. Syekh Baz pernah ditanya tentang masalah Jamaah Tabligh. Faqala sa'il, berkata penanya, nasma'u ya samahat Syekh an Jamaah Tabligh وما تقوم به من دعوة فهل تنصحني بالانحراف في هذه الجماعة أرجو توجيهي ونصحي وعظم الله مثوبتكم. Kata penanya, ya Syekh, kita banyak dengar tentang Jamaah Tabligh dan dakwah yang dilakukan oleh mereka. Apakah engkau menasihatkan aku untuk bergabung dengan mereka? Aku harapkan bimbingan dan nasihatmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala kepadamu. Fa'ajab Syekh Baz rahimahullah ta'ala berkata, pertama kata beliau, ya, enggak ada kata pertama. Kata beliau, kullu man da'a ila Allah fa huwa muballigh. Semua yang berdakwah ke jalan Allah itu semuanya muballigh. Karena Rasulullah menyatakan ballighu anni walau ayat. Sampaikan kepada aku walaupun sebuah ayat. Semua yang menyampaikan ilmu yang dakwah itu muballigh. Lakin Jamaah Tabligh al-ma'rufah al-hindiyah indahum khurafat, indahum ba'd al-bid'ah wa syirkiyat. Tetapi Jamaah Tabligh yang dikenal, yang datang dari India itu, India, Pakistan, Bangladesh, sumbernya India, Muhammad Ilyas. Indahum khurafat, pada mereka ada khurafat. Khurafat tahu kan ya? Apa khurafat? Keyakinan aneh. Indahum ba'dul bid'ah wa syirkiyat, dan pada mereka itu ada berbagai macam perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Fala yajuzul khuruj ma'ahum, tidak boleh khuruj bersama mereka. Tapi beliau masih ada catatan di sini, dan catatan ini akan diterangkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Kata beliau, illa insanun 'indahu 'ilmun yakhruju liyunkir 'alaihim wa yu'allimuhum. Masih ada catatan di sini, kecuali orang yang punya ilmu ikut bersama mereka untuk mengingkari mereka dan menjadi mereka ilmu. Itu perkataan Syekh Baz rahimahullah ta'ala, dan saya potong dan kebanyakan bahwasanya Jamaah Tabligh itu termasuk 72 golongan yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sama Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ahsanallahu ilaih, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam fi istiraqil umam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat
Satafariqu ummati ala 73 firqatan illa wahidah. 72 golongan akan terpecah 73 golongan, yang satu selamat, yang 72 masuk neraka. Fahal jama'atu tabligh ala ma 'indahum min syirkiyatin wa bid'ah wa jama'atul ikhwanil muslimin ala ma 'indahum min tahazzub wa syaqqa al-'asa ala ulati al-umur wa 'adam as-sam'i wa ta'ah, hal hatain li firqatain tadkhul? Tanya langsung. Apakah jamaah tabligh yang di sana ada kesyirikan-kesyirikan, perbuatan-perbuatan bid'ah yang ada pada mereka, dan ikhwan muslimin yang pada mereka juga ada tahazzub hizbiyah, dan mereka juga telah memecahkan tongkat ini, memecahkan persatuan kaum muslimin, berontak kepada ulatul umur, tidak taat, tidak mendengar apa yang diperintahkan oleh pemerintah muslimin. Apa dua kelompok ini masuk ke 72 golongan itu? Fajaba qabarallahu lahu wa taghammadahu biwasi' rahmatihi. Kata beliau, tadkhul fi sintaini wa sab'in. Iya, masuk ke dalam 72 golongan. Man khalafa aqidat ahli sunnati dakhala fi sintaini wa sab'in. Barang siapa yang menyelisihi manhaj ahli sunnah, maka masuk ke 72 golongan tersebut. Kemudian di antara yang berfatwa seperti ini juga, atau sebelumnya tadi saya janjikan, ada pun perkataan Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala yang menyatakan tidak boleh ikut bersama mereka kecuali orang punya ilmu, akidah yang benar, ngajari mereka, nasihatin mereka, ngajari mereka. Dikasih tarik oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala. Kata Syekh Rabi' rahimallahu Syekh, walau kanu yaqbaluna an-nasaih wa tawjih min ahli al-ilmi lamma kana hunaka harajun fil khuruj min amahum. Mudah-mudahan Allah merahmati Syekh. Kalau seandainya jamaah tabligh itu menerima nasihat, menerima bimbingan dari orang-orang berilmu, niscaya nggak apa-apa berangkat bersama mereka keluar. Lakinil waqi' al-mu'akkad annahum la yaqbaluna nushan. Tapi kenyataannya ada, mereka itu menerima nasihat. Wa la yarji'un 'an batilihim, dan mereka tidak merujuk dari kebatilan mereka. Li syiddati ta'assubihim wa isba'ihim li ahwa'ihim, karena sangat-sangat mereka itu ya fanatik golongan, dan sangat-sangat mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Dan kenyataan demikian ya, sulit. Ya, bodoh Solo. Apa? Kalau ada di sana itu panjangan double, sampai jamaah double. Yang kedua, fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Syekh Muhammad bin Ibrahim. Kata beliau, ini tulisan beliau, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, min Muhammad bin Ibrahim ila khatat sahib as-sumul al-maliki al-amir Khalid bin Su'ud rais diwan al-maliki al-muwaqqar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ba'd. Kata beliau, faqad talaqaitu khitaba samukum wa ma birqah. Ya, kata beliau, aku telah menerima surat dari Anda, dan lampiran yang Anda berikan kepada kami. Wa huwa al-iltimasul marfu' ila maqam hadat sahibil jalal al-malik al-mawfa min Muhammad Abdul Hamid al-Qadiri wa Syekh Ahmad Nurani wa Abdul Salam al-Qadiri wa Su'ud Ahmad Dahlawi hawla talabihim al-musa'adah fi masru'i jamiyatahum allati sammuha kulliyat da'wah tabligh al-islamiyah. Ini yang berkaitan dengan proposal. Intinya proposal yang sampai kepada Amir, ya, yang proposal ini untuk bangun sekolahnya tabligh, itu intinya. Maka Syekh Muhammad bin Ibrahim menjelaskan, kata beliau, kadzalika al-qutaibat al-marfu'ah dimna risalatihim wa arada li sumuikum anna hadhihi al-jam'iyyah la khaira fiha. Atau
Demikian juga sampai kepada saya kitab-kitab kecil yang mereka berikan kepada antum, kepada Amir. Maka kata beliau, wahai murid, maka aku sampaikan kepada engkau sekarang, anna hadhihi jam'iyyah la khaira fiha, tidak ada kebaikannya. Fa innaha jum'iyyatun bid'iyyatun dhalalah wa dhalalah. Nah ini kelompok yang bid'ah dan kelompok yang sesat. Wa bi qira'atil kutaibatil muraffaqah bi khatayahum wajadna tashtamil 'ala dhalal wal bid'ah wa da'wah ila ibadatil qubur wasyirik. Dan setelah kami baca kitab-kitab kecil yang ditulis oleh mereka Jamaah Tabligh itu, kami dapati kitab-kitab tersebut penuh dengan bid'ah, dengan kesesatan dan berdakwah kepada kuburan dan kesyirikan. Al-amru alladhi la yas'u sukutu anhu. Ya, ini masalah kata beliau yang tidak bisa dibiarkan. Wa idza fasanaqumu insyaallah bi raddi 'alayha bima yakhshifu dhalalaha wa yadfa'a batilaha wa sallallahu alaihi wasallam wa yu'li kalamatahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketiga, fatwa dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang jamak tafsir. Suila rahimahullah taala, ditanya Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani, ma ra'yukum fi jamaah tafsir? Ya Syekh, apa pendapat engkau tentang jamak tafsir? Hal yajuzu li talibil ilmi aw ghairihi an yakhruja ma'ahum yad'u da'wata ila Allah? Apa boleh seorang talibul ilmi ikut bersama mereka, ya, khuruj berdakwah ke jalan Allah? Maka Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan, Jama'atut Tabligh la taqumu ala manhaj kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Al-Albani, Jama'atut Tabligh itu tidaklah berdiri di atas manhaj Al-Quran dan Sunnah. Wa idza kana al-amru kadzalika, wa demikian keadaannya, fala yajuzul khuruj ma'ahum. Tidak boleh ikut khuruj bersama mereka. Li'annahu yunafi manhajana fi tablighina li manhaj salaf salih. Karena itu berarti menyelisih manhaj kita. Manhaj kita, ya, yaitu berdakwah di atas ini. Kata beliau, fa fi sabili da'wati ila Allah yakhrujul alim. Untuk berjalan berdakwah jalan Allah itu yang keluar seseorang yang alim. Amma alladhina yakhrujuna ma'ahum fahaula'i wajibuhum an yalzamu biladahum wa an yatadarasu al-ilma fi masajidihim. Adapun mereka-mereka yang khuruj itu, tabligh itu, kewajiban mereka kata Syekh, udah tetap aja tinggal di negeri mereka, belajar ilmu di masjid-masjid mereka, jangan segera keluar kemana-mana dan seterusnya. Wallahu ta'ala shawab. Itu panjang, intinya seperti itu. Ada tambahan sedikit. Kata Syekh, pada awal jamaah tabligh sufiyatun nasriyah, kata beliau. Ya, dakwah yang dibawa oleh jamaah tabligh itu adalah sufiyah, gaya baru. Sufi modern, punya modern, gaya baru. Dan terus Allah Ta'ala. Yang berikutnya, yang keempat, fatwa Syekh Abdul Razzaq Afifi. Abdul Razzaq Afifi. Beliau ditanya tentang masalah keluar urut bersama jamaah tabligh. Kata ini keras sekali Syekh Abdul Razzaq Afifi. Kata beliau, al-waqi' annahum mubtadi'un muharrifun wa ashabu turuqin qadiriyah wa ghairihim. Ya, yang ada, kenyataan yang ada, kata beliau, mereka yang jamaah tabligh ini mubtadi'ah, ahlu bid'ah, muharrif, orang yang senantiasa mentahrif. Ya, Allah alam ini apa salah cetak disebut munharifun, orang yang nyeleweng. Kalau muharrif orang yang senantiasa mentahrif, menyelewengkan ayat Allah.
washabu turuki qadiriyah, dan mereka itu pengikut tarekat qadiriyah. Kata beliau, wa khurujuhum laysa fi sabilillah, khurujnya mereka itu bukan di jalan Allah, walakinnahu fi sabilil Ilyas, tapi di jalannya Muhammad bin Ilyas. Syafra Al-Qafifi termasuk syekhnya para ulama Saudi. Para ulama Saudi kebanyakan berguru kepada Syekh Razak Al-Qafifi. Allah Ta'ala bisawab. Itu tentang usul tabligh di antaranya. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.